Selamat siang, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan metodologi penelitian yang berjudul Aplikasi Sistem Pakar Berbasis Web untuk Diagnosa Penyakit Gigi dan Mulut. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Mian Tandiara dengan NIM 217611008. Yang pertama, latar belakang. Konsep sistem pakar didasarkan pada asumsi bahwa pengetahuan pakar dapat disimpan dan diaplikasikan ke dalam komputer, kemudian diterapkan oleh orang lain saat dibutuhkan. Dengan mengimplementasikan sistem pakar ke dalam komputer, dapat menghasilkan beberapa manfaat seperti keakurasian, kecepatan, dan dapat diakses kapanpun sehingga dapat meringankan tugas dari para pakar di bidangnya. Salah satu manfaat sistem pakar adalah dalam bidang kedokteran atau kesehatan. Pengimplementasian sistem pakar pada dunia kedokteran atau kesehatan dapat berupa diagnosa penyakit, konsultasi penjagaan kesehatan sampai pemberian saran, penentuan solusi dari hasil diagnosa yang ada. Dan juga melalui basis aturan yang merupakan rule yang terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi dan kesimpulan. Basis pengetahuan yang merupakan inti program sistem pakar, mesin inferensi yang berfungsi untuk berpikir menggunakan penalaran sehingga bisa menghasilkan pembuktian hipotesis. Perancangan sistem pakar ini akan dibuat berbasis web melalui media PHP dengan basis data menggunakan MySQLi yang terdapat dalam paket exam. Perancangan sistem pakar ini dibangun dengan menggunakan penalaran yang melalui dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis yang disebut dengan forward chaining. Rumusan masalah. Perumusan masalah pada penulisan skripsi ini adalah bagaimana mampu tersedia aplikasi yang dapat memberikan informasi atau diagnosis awal dari penyakit gigi dan mulut dengan menggunakan metode sistem pakar melalui penalaran forward chaining yang akan ditampilkan berbasis web dengan dasar PHP dan MySQL. Batasan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, mendiagnosa gejala penyakit gigi dan mulut yang terbagi menjadi 20 diagnosa penyakit yang lazim muncul di Indonesia dengan 58 gejala yang bisa muncul. Yang kedua, penelitian ini hanya sampai tahap tes pada penerapan metodologi pengembangan sistem yang digunakan. Yang ketiga, implementasi web hanya sampai localhost, belum sampai terimplementasi pada jaringan internet. Tujuan yang pertama, membangun asisten dokter gigi dalam kecepatan dan kecakapan pendiagnosaan penyakit pada gigi dan mulut. Yang kedua, membantu penggunaan awal sebagai alat pendeteksi awal penyakit gigi dan mulut dan memberikan saran pengobatan yang mungkin dapat dilakukan. Tetapi, aplikasi ini bukan sebagai kemutlaka pengganti dokter gigi karena sangat dianjurkan tetap meminta saran langsung pada pakarnya. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi penulis. 1. Memperdalam dan memahami ilmu tentang sistem pakar. 2. Menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama kuliah seperti pengenalan komputer, analisis dan perancangan sistem, rekayasa perangkat lunak, metodologi penelitian, kecerdasan buatan, dan aplikasi pemrograman web. 3. Mengetahui macam-macam penyakit gigi dan mulut, diagnosa gejala-gejala dan solusi penyembuhan dan penanganan awalnya. 4. Memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa teknik informatika. Manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi akademik. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi teori yang telah diperoleh selama kuliah. 2. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya dan sebagai bahan evaluasi. 3. Memberikan gambaran tentang kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja dari hasil yang diperoleh selama belajar atau kuliah. 4. Membantu pakar dokter dalam hal ini dokter gigi
dalam mendeteksi penyakit yang diderita oleh pasiennya. 5. Membantu pula mahasiswa kedokteran gigi dalam mengetahui jenis-jenis penyakit gigi melalui diagnosis gejalanya. Yang ketiga, manfaat bagi pengguna. 1. Tersedianya aplikasi yang memberikan informasi penyakit-penyakit pada gigi dan mulut melalui diagnosa gejala-gejala yang disarankan oleh penderita. Metodologi penelitian. Pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada rumah sakit melalui wawancara dengan bidang yang terkait. Dalam hal ini, dokter gigi. Untuk informasi yang dibutuhkan mengenai permasalahan dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi. Waktu penelitian berlangsung sekitar 2 bulan untuk mengumpulkan data-data dari pasien yang mengalami sakit gigi dan mulut. Yang kedua, bahan dan alat penelitian. Bahan dari penelitian ini melalui studi pustaka dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, website, dan jurnal yang terkait dengan pokok bahasan penelitian. Alat untuk penelitian ini yaitu PHP, MySQL, Excel, Microsoft Office, dan Extreme Programming. Jalan penelitian. Yang pertama, tahap planning. Tahap planning adalah tahap penyeleksian data yang akan digunakan dalam membangun sistem pakar ini. Yang kedua, tahap desain. Tahap ini memiliki 2 pilihan pengerjaan, yaitu membuat CRD atau Class Responsibility Collaborator atau menggunakan prototype. Yang ketiga, tahap coding. Setelah perancangan dan pengumpulan bahan selesai, desain database dan aplikasi diimplementasikan langsung. Untuk database, penulis mengimplementasikan ke dalam bentuk database MySQL dengan interface PHP MyAdmin. Yang keempat, tahap testing. Tahap ini adalah tahap pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat. Pengujian dilakukan oleh pakar, dalam hal ini dokter gigi, dan juga pihak yang menjadi saranan penelitian ini yaitu mahasiswa kedokteran gigi. Pengujian dilakukan dengan merujuk pada data diagnosa yang disusun dalam tahap planning. Ya, itulah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.